Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masuk ke pertemuan pertama untuk kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani adalah materi pertama kita secara teori. Nanti prakteknya kita cari waktu lah ya. Baik anak-anak, sebelumnya kalian harus menyimak video ini karena nanti setelah video ini akan saya buat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan seputar apa yang kita bahas hari ini. Baik, kita lanjut. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebugaran jasmani seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lain. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari jadi tanpa lelah dan memiliki energi cadangan. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang biasa mengolah tubuhnya atau mengolah olahraga. Karena apa? Ini berkaitan dengan denyut jantung ya. Kalau denyut jantungnya aktivitas berat, itu pasti denyut jantungnya akan stabil. Karena dia memang terbiasa dengan aktivitas berat karena udah terolah. Nah, sedangkan denyut jantung yang aktivitas lemah, artinya dia tidak biasa olahraga, itu denyut jantungnya cenderung lambat dan ketika dipaksakan melakukan sebuah kegiatan sehari-hari atau melakukan kegiatan olahraga, di sanalah timbul titik kelelahan. Nah, kelelahan seseorang itu dilihat dari situ. Ya, jadi ketika jantung bermompa biasa lambat terus dipaksa keras, dia akan ketemu titik lemah atau titik kelelahan. Nah, disitulah orang-orang yang mungkin ya yang sering olahraga itu fisiknya bagus. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengolah tubuh atau mengolah kardiovaskularnya. Nah, terus sedangkan yang tidak melakukan olahraga cenderung beraktivitasnya tidak berat, ya diam, duduk, aktivitas. Nah, ini ketika dia dibebankan aktivitas yang berat, ini bahaya. Ini bisa menyebabkan kematian atau enggak standar death jantung ya. Jadi gagal jantung itu akibat dari yang biasa aktivitas sedang akhirnya dipakai untuk beraktivitas berat. Oke, baik, di sini kita masuk ke unsur-unsur kebugaran jasmani. Pertama ada daya tahan jantung paru. Nah, kan tadi saya sampaikan dari awal daya tahan jantung dan paru. Jantung kardiovaskular, paru itu adalah respiratorius. Jadi kalau misalnya jantung dan paru ini berkesinambungan bagus, ini berarti seseorang tersebut sering melakukan olahraga. Karena jantung tadi sifatnya katup ya seperti ini, katup. Nah, kemudian paru menyerap oksigen itu sebagai energi. Nah, ini satu kesinambungan yang membuat daya tahan tubuh kita itu kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mengolah tubuh kita ya, terus kemudian dibebankan aktivitas berat, ini akan menimbulkan kelelahan, bahkan bisa cenderung ke sakit. Nah, kemudian ada daya tahan otot. Ini otot. Kita tahu bahwa otot itu adalah kalau kita bongkar robot, nah itu ada kabel-kabel kecil, nah itu gambaran otot lah seperti itu ya. Jadi tidak ada, jantung tidak akan bisa bergerak tanpa otot, tanpa muscle. Jadi muscle itu serat-serat kecil yang menggoyangkan atau menggerakkan organ-organ tubuh kita. Ya, salah satunya adalah jantung, paru. Kemudian kekuatan otot. Nah, otot juga harus diolah. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas olahraga. Kalau kita tidak terbiasa dengan aktivitas olahraga, ini menyebabkan cepatnya titik kelelahan. Kelentukan ini apa sih? Nah, ini biasanya kelenturan. Ini berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan otot ya. Kemudian tubuh kita, kalau misalnya kita kaku, itu bisa menyebabkan jadi kontraksi dalam tubuh. Oke, komposisi tubuh asupan gizi ya, apa yang kita lakukan, kita serap ya, itu berkaitan dengan hasil dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian ada daya tahan jantung paru.
Di sini dijelaskan kapasitas sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal dan melakukan aktivitas sehari-hari. Daya tahan jantung paru ini sangat menentukan, ya, lama atau tidak lamanya kita beraktivitas. Bahkan kalau misalnya kita terbiasa dengan aktivitas yang sedang, tidak mengolah, ketika kita dibebankan kerja yang berat, ini akan menjadikan masalah buat tubuh kita sendiri. Oke. Kita masuk ke denyut nadi istirahat. Nah, ini ada denyut nadi istirahat bagi laki-laki usia di sini ya 20-29, 30-39, 40-49. Kalau di sini keterangannya jumlah denyut nadi per menit ya 60 sampai 69 itu baik untuk usia 20 sampai 29, 70 sampai 75 itu cukup dan kurang 85 ke atas. Ini adalah denyut jantung setelah kita melakukan aktivitas olahraga. Jadi ketika kalian berolahraga, silakan periksa denyut nadinya ya langsung berapa dalam per second, berapa dalam per 60 detik atau 1 menit. Ketika misalnya ada 60 di usia kalian yang masih 20, di bawah atau 20 itu cukup baik, tapi kalau misalnya 70, 75 itu cukup dan kurang 85. Oke. Masuk ke perempuan 20 sampai 29. Nah, ini perempuan 70 itu dikatakan baik, sangat baik, 70 sampai 77 baik, 78 79 4, 78 sampai 94 itu cukup, yang kurangnya 94 ke atas. Nah, biasanya anak-anak siswi perempuan yang jarang berolahraga. Ketika berolahraga dites DN-nya berapa DN-nya dia melakukan DN-nya. Nah, ini lebih dari 100 berarti ini hati-hati karena asam laktatnya sudah ditemukan dan sering kelelahan. Oke, kemudian perhitungan secara umum orang dewasa 220 usia X 70 sampai 80. Nih pada umumnya usia mungkin kalian 60 sampai 65%. Oke, baik itu saja sekian dari saya untuk pertemuan pertama. Kita membahas tentang kebugaran jasmani yang nantinya insya Allah setelah kalian menyimak minggu berikutnya saya akan memberikan pertanyaan pada kalian dan kalian harus menggali lagi informasi tentang kebugaran jasmani, baik di Google boleh, baik di mana saja di perpustakaan. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini membawakan hasil yang baik buat kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.